Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita akan dengarkan dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Biarlah seutuhnya saya bacakan buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali yang menjadi topik atau tema bagi kita lewat khotbah ini dilahirkan kembali oleh firman Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam suratnya Petrus menggambarkan seperti apa orang percaya mula-mula yang tersebar di Asia Kecil. Di masa itu orang-orang percaya mengalami penderitaan, mereka mengalami pergumulan. Mereka juga menghadapi krisis identitas. Mereka yang adalah kelompok minoritas yang tidak dipandang dan bahkan dianggap sebagai kaum marginal yang disebut dengan hamba. Tidak ada kelebihan dan tidak ada keistimewaan yang mereka punya. Berkali-kali mereka difitnah, berkali-kali mereka dinista. Mereka mengalami ketidakadilan. Saudaraku, di tengah kondisi seperti inilah surat Petrus dituliskan kepada mereka dengan harapan supaya orang-orang percaya, supaya mereka mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang percaya atau kita orang yang percaya pun mungkin sampai hari ini, sampai saat ini juga tidak luput dari persoalan, masalah, penderitaan, pergumulan dan tekanan hidup itu. Hanya saja mungkin bentuknya yang berbeda dengan orang-orang percaya mula-mula di sekitar Asia Kecil dahulu. Mungkin penderitaan masalah yang kita hadapi berbeda dengan orang-orang Kristen pada zaman gereja mula-mula. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi hidup kita yang dekat, yang akrab dengan penderitaan, akrab dengan pergumulan, akrab dengan tekanan, maka sebagai orang yang dilahirkan, sekali lagi, sebagai orang yang telah dilahirkan dari benih yang fana, dari firman Allah, maka kita diajak dan kita diingatkan lewat pengajaran Petrus. Petrus mengajarkan beberapa hal penting kepada kita. Apa itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Yang pertama, memurnikan diri dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Memurnikan diri dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Saudaraku, Petrus tidak lupa akan kasih Yesus yang dia alami setelah menyangkal Yesus 3 kali. Dia tidak ingin orang lain mengalami hal yang serupa dengan dia. Oleh sebab itu dia mendorong supaya orang-orang yang percaya di Asia Kecil mempersiapkan pikiran mereka untuk bertindak
di hari-hari sulit yang mereka hadapi dan memperkuat roh dan jiwa mereka. Petrus mendorong mereka untuk menjadi anak-anak yang taat, orang yang percaya, yang taat kepada kebenaran firman Tuhan dan tidak menjadi serupa dengan dunia. Firman Allah yang seperti apa yang mendasari hidup orang percaya di dunia yang penuh tantangan ini? Saudaraku, firman Allah yang seperti apa yang mendasari kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini? Firman Allah yang bersifat kekal dan dari benih yang tidak fana. Firman Allah yang tidak bisa rusak, yang tidak busuk dan tidak mati. Karena firman Allah yang hidup itu bukan hanya sekedar memberikan kita sebuah solusi kehidupan di dunia ini, tetapi firman Allah itu memberikan sebuah jaminan dan pengharapan akan keselamatan kekal. Kehidupan kekal yang akan kita raih kelak, kita dapatkan kelak. Selama kita mau mendasarkan hidup kita kepada kebenaran firman Allah, kehidupan kita tidak akan mampu digoyahkan dengan keadaan apapun di tengah kehidupan kita. Tidak akan digoyahkan dengan keadaan di tengah pergumulan kita, di tengah masalah kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu hal yang patut selalu kita renungkan dan kita lakukan setiap hari. Jangan pernah lewatkan hari-harimu tanpa membaca firman Tuhan yang kekal itu. Yang kedua, Petrus mengajarkan kita untuk hidup mengasihi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 22 tadi. Kasih yang demikian jelas tidak dapat dihasilkan oleh kekuatan kita, tidak dihasilkan oleh pikiran kita sendiri, tetapi harus berasal dari Allah, sumber kasih yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu panggilan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada keselamatan itu, sebagai orang kudus yang dikuduskan Tuhan, adalah menjalankan hidup persaudaraan dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati mengasihi. Membangun hidup persaudaraan itu berkaitan erat dengan kasih, mengasihi. Kenapa? Karena kasih adalah dasar kehidupan selaku umat percaya. Karena kasih kepada sesama adalah tindakan nyata atau bukti nyata dari iman kita. Dalam firman Tuhan Matius 22 ayat 37 sampai 40 juga diterangkan di sana. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini tentang kasih, karena kasih adalah dasar kehidupan selaku umat percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, membangun hidup persaudaraan masa kini menjadi hal yang sangat penting. Di tengah dunia yang selalu disibukkan dengan kesibukan sendiri, di tengah dunia yang disibukkan untuk diri sendiri, sekarang kita diajak membangun persaudaraan. Bagaimana caranya, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Persaudaraan yang dibangun dengan kepedulian kepada sesama, saling menyapa, saling menghormati. Dan buat generasi-generasi muda sekarang, jangan hilangkan kesempatanmu untuk berinteraksi hanya di dunia mayamu, tetapi berinteraksilah juga di dunia nyata. Jangan hanya sibuk dengan media sosial, tetapi berinteraksi, peduli, sapa, saling menghormati satu sama lain. Seiring dengan berbagai kesibukan pelayanan juga dalam hidup kita sehari-hari, mungkin ibadah-ibadah yang selalu berlangsung dalam hidup kita, sederetan pertanyaan mungkin bisa menjadi perenungan kita, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perenungannya apa? Masihkah semuanya itu menggetarkan hati kita dengan kasih sejati yang ditunjukkan kepada Allah?
Apakah yang kita lakukan setiap harinya menunjukkan kasih setia kita kepada Allah? Atau semua itu akan berlalu sebagai rutinitas yang biasa kita lakukan dan tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita sebagaimana Allah inginkan untuk hidup saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang, maraknya tindak kekerasan, maraknya terjadinya pembunuhan, pelecehan, penyiksaan terhadap sesama manusia. Ini memberikan gambaran bagi kita bahwa nilai manusia itu sungguh tak berharga lagi. Nilai manusia sungguh tak berharga lagi. Banyak orang demi tujuan, banyak orang demi ambisi pribadinya mau mengorbankan nilai kemanusiaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, karena tidak menunjukkan sikap hidup saling mengasihi. Sepertinya manusia seperti apa yang disebutkan, dikatakan homo homini lupus, sungguh membuat manusia itu menjadi tidak layak disebut sebagai manusia lagi, karena sudah menjadi serigala kepada yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesengsaraan dan juga penderitaan, diskriminasi, ketertekanan dapat menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa dia pribadi yang tidak dicintai dan tidak akan mau mencintai. Karena apa? Karena kurang kepedulian kepada sesama tadi. Dia merasa sungguh tidak berharga karena tidak saling peduli dalam kehidupannya tadi. Akhirnya apa, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Perasaan hidup tak berharga membuat manusia menjadi pribadi gampangan, menjadi pribadi yang sembarangan dalam kehidupannya. Situasi seperti ini sering membuat manusia lebih mengutamakan sikap cari aman bagi dirinya, sekali lagi tanpa peduli kepada yang lain, daripada menjalankan kebenaran. Lebih baik aman sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini yang mengakibatkan akhirnya dosa menjadi kenikmatan, menuruti hawa nafsu menjadi sebuah kepuasan bagi diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perasaan seperti itu juga mungkin sangat dirasakan oleh umat Kristen yang tersebar sebagai pendatang di provinsi Asia di tengah kekasaran Romawi itu. Orang-orang Kristen disebut pendatang atau perantau. Mereka ibarat orang-orang peziarah di dalam dunia yang membenci Yesus. Mereka ibarat orang-orang peziarah di dalam dunia yang membenci Yesus. Di sekitar orang-orang yang tidak menyukai Yesus, yang tidak segan-segan menyiksa dan menganiaya, bahkan membunuh mereka, membunuh orang-orang yang percaya itu. Akibatnya, saudaraku, banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya lari dari panggilan iman, yaitu saling mengasihi dan hidup dalam kekudusan. Mereka takut menunjukkan identitas kekristenan mereka. Mereka takut menunjukkan siapa mereka sebagai pengikut Kristus. Yang penting mereka aman. Petrus mengirimkan surat ini untuk menguatkan orang-orang Kristen agar setia dalam iman. Walaupun menghadapi tantangan yang berat, mereka harus saling mengasihi. Jangan terjebak kepada kehidupan yang egois, yang mementingkan diri sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Walaupun hidup dalam lingkungan yang penuh dosa, tetapi orang yang percaya harus menjaga kekudusannya juga dalam kehidupan yang seperti itu. Karena itu Petrus mengingatkan bahwa Tuhan yang kita sebut Bapa, sekali lagi, bahwa Tuhan yang kita sebut Bapa tidak memandang rupa menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Semua orang, termasuk orang percaya, orang Kristen, akan menghadapi pengadilan tanpa kecuali. Pengadilan itu terjadi saat Kristus kembali kedua kalinya dalam kehidupan umat percaya. Yang menjadi hakimnya adalah Kristus, dan penghakiman itu segala sesuatu akan disingkapkan dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan itu. Watak kita, perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, motivasi kita, tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Kekurangan kasih kita dan pekerjaan pelayanan kita tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan.
Pendeknya, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya akan harus mempertanggungjawabkan ketaatan kesetiaannya kepada Tuhan. Ini yang diingatkan Petrus. Petrus mengingatkan kita dan mengingatkan setiap orang percaya harus memiliki rasa takut ketika kita masih hidup menumpang di dunia ini. Kata menumpang mengandung makna bahwa dunia ialah tempat tinggal sementara, saudaraku. Kita tidak selamanya di dunia ini, tetapi dunia inilah tempat sementara, bukan tempat yang tetap bagi kita. Sebagai orang yang menumpang harus pintar menempatkan diri, karena sebagai penumpang seringkali kita dicurigai, kita diperhatikan tindak tanduknya, dicari-cari kesalahannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan Kristen mula-mula itu. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 13 dikatakan, siapakah yang berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin dan berbuat baik? Dalam kehidupan ini banyak juga penderitaan menimpa kehidupan yang disebabkan perilaku orang yang percaya itu juga. Perilaku kita yang kurang beretika, perilaku kita yang kurang bermoral. Sehingga kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan sekitar kita. Sehingga Petrus mengingatkan, jaga sikap kita sebagai orang yang percaya. Jaga sikap kita supaya jangan mengundang kebencian orang lain, mengundang amarah orang lain. Dan selanjutnya dalam ayat 14 dikatakan Petrus, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Menderita karena kebenaran, kamu akan bahagia. Petrus mengatakan bahwa rasa takut sangat dibutuhkan di dalam kehidupan orang percaya untuk menjaga kekudusan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu dalam kisah Ananias dan Safira yang sepakat membohongi Tuhan berakhir pada kematian yang menimbulkan rasa takut bagi semua jemaat. Kalau kita baca dalam kisah Rasul 5 ayat 11 itu, kematian mereka menimbulkan rasa takut kepada jemaat. Kematian Ananias dan Safira ini membuat semua jemaat takut. Peristiwa ini menimbulkan kerendahan hati dan rasa kagum mereka kepada Tuhan, sehingga mereka memiliki rasa takut kepada Tuhan. Tanpa rasa takut kepada Tuhan, manusia tidak akan pernah menghindari dosa. Tanpa rasa takut kepada Tuhan, manusia akan selalu berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan gemar melakukannya. Maka takut akan Tuhan adalah dasar dari segala perbuatan kita untuk selalu mau hidup suci di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah dasar juga dari segala ilmu pengetahuan, sebagaimana Amsal 1 ayat 7 mengatakan. Takut akan Tuhan membuat persekutuan menjadi kuat, membuat persekutuan kita menjadi utuh serta terus bertumbuh. Dan rasa takut kepada Tuhan itu sebagai wujud ucapan syukur kita. Karena apa? Karena kita sudah mensyukuri perbuatan Allah dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita, menebus kita, dan kita dibayar dengan harga yang mahal. Dibayar dengan darahnya yang kudus. Dibayar dengan harga yang tidak bisa kita bayar dalam kehidupan kita. Istilah dibayar seringkali kita temui dalam dunia perdagangan. Ketika barang sudah dibayar, maka pihak pembayar memiliki hak penuh terhadap barang yang dibayar. Dan kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya karena kita sudah dibayar, dibeli oleh Kristus dengan harga yang mahal itu. Yesus membeli manusia tidak dengan harga yang ditawar-tawar. Yesus membeli kita tidak dengan mengemis atau merendah kualitas manusia, merendahkan kualitas kita supaya harganya lebih murah. Dia tidak mengemis harus merendahkan kemampuannya untuk menebus kita. Dia tidak memelas sambil pergi meninggalkan manusia agar dapat dibeli, seakan-akan dia tidak butuh. Mengapa Allah melakukan ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Inilah yang disebut dengan apa yang menjadi nama minggu kita hari ini, Misericordias Domini. Karena di mata Tuhan manusia itu sangat berharga. Dan inilah menjadi tema khotbah pada hari ini. Karena kita sudah ditebus dengan barang yang berharga itu.
firman yang berharga itu, barang yang fana itu, yang memang kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Allah sehingga Dia rela mengorbankan nyawa, mengorbankan darahnya untuk menebus, membeli kita dari kuasa dosa yang mematikan itu, membeli kita dengan harga yang mahal. Sebagaimana Tuhan telah memberikan harga yang mahal bagi kita, sudah selayaknya saudaraku, kita juga harus menghargai kehidupan kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus itu. Jangan menjadi orang murahan. Sekali lagi saudaraku, jangan menjadi orang murahan yang bisa dipermainkan dunia ini. Jangan mau menggadaikan kehidupan kepada dosa yang hanya dapat memberikan kenikmatan sesaat. Kita bukan menjadi manusia yang gampangan melakukan tindakan dosa yang murahan. Kita bukan manusia atau orang yang percaya yang gampang menyerah, yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang putus asa. Saudaraku, hidup kita berharga dan hidup kita ditebus dengan harga yang mahal. Hidup kita berharga sekali lagi, maka kita pertahankan, kita jaga sepanjang kehidupan kita ini. Selama kita menjadi perantau di dunia ini sampai kita mendapatkan tempat tinggal abadi, jaga kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan rindu melihat ketaatan kita. Tuhan rindu melihat kesetiaan kita. Tuhan rindu melihat ketaatan sebagai buah penyucian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang telah menyelamatkan kita dengan harga yang mahal itu. Menjalankan kebenaran sebagai sebuah pembenaran yang diberikan Tuhan itu. Kita yang sudah dibenarkan Allah itu. Maka mari hidup sebagaimana Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Rasa syukur kita oleh karena pemberian Tuhan akan memampukan kita untuk mengamalkan kasih persaudaraan, dan kita akan berbuat kasih di sepanjang kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia yang abadi yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Karena kita telah dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengejar hal-hal yang kekal. Hindari perbuatan-perbuatan yang membuat nilai, yang membuat harga kita sebagai manusia menjadi ternoda dan berkurang. Tetapi sekali lagi, hargai dirimu sebagai orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, yang telah ditebus oleh Allah dengan harga yang mahal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.